Siang ini saya berkunjung ke Bendung, Irase di Kecamatan Soa, bersama dengan Pak Bupati, Pak Wakil dan jajaran. Saya juga bersama dengan Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pertanian dan teman-teman lain. Kami melihat langsung bagaimana pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman padi di sini. Ada 9.000 lebih yang existing yang sudah memproduksi melebihi yang kebutuhan di Ngada dan sudah berarti itu dipakai untuk kabupaten ataupun provinsi lain. Dan setelah kami ada diskusi, yang sumber utama persoalan pertanian di sini untuk lebih bisa berkembang lagi itu soal air. Kami tadi sudah membahas dengan detail agar ada beberapa bendungan atau bendung yang mau dibikin di beberapa kecamatan yang menjadi juga potensi menjadi lumbung pangan di Ngada juga NTT. Dengan solusi air yang kemudian bisa kita aliri di beberapa tempat ini, semoga pertanian di Ngada ini, khususnya padi ini bisa lebih bertumbuh hebat lagi ke depan. Sama-sama. Ayo bangun Ngada, ayo bangun NTT. Sore ini saya berkunjung ke Puskesmas Trisina di Ngada bersama dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan jajaran, diterima oleh Kapus dan teman-teman dari tenaga medis, nakes di Puskesmas ini. TKG sudah mulai jalan ya? Sudah, Pak. Sudah berapa lama ya? Kami mulai dari 18 ribuan. Ya? Sudah berapa orang yang sudah ikut? Yang terdaftar 41, yang terlayani 32. Sisanya janji. Oh, berjanji mau ke sini. Mereka datang biasanya datangnya tuh sendiri atau ada yang memberitahu? Ya, selama ini kami sabarkan undangan bebas via medsos, Facebook. Ada yang via gereja. Jadi sebagiannya datang ini di sini. Karena sendiri ya. Diberitahu atau diingatkan oleh RT, RW, kepala desa lurah belum. Bisa ada yang ulang tahun nih sini itu belum ya? Sudah ya? Ya, dari hasil mini lokal lintas sektor, kita sampaikan ke lintas sektor dan bisa menyampaikan ke masyarakat. Setiap yang ulang tahun itu nanti berapa hari sebelumnya mungkin sudah diingatkan ya. Kalau bisa 3 hari sampai seminggu sebelumnya ya. Sudah diingatin sama yang akan ulang tahun bahwa ada hadiah ulang tahun. Kue tar ulang tahunnya Pak Presiden itu berupa cek kesehatan gratis. Inilah kue ulang tahun dari Pak Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kesehatan yang dikasih buat seluruh warga negara cek kesehatan gratis. Jangankan masyarakat sekarang, menteri-menteri pun sekarang kalau ulang tahun langsung cek, bukan begini juga. Langsung cek di puskesmas cek mereka punya kesehatan. Kemudian dia punya bahan habis pakai semua aman ya? Sementara aman. Ya? Dari dinas. Oh ya dari dinas ya? Nanti yang janji kan dari Jakarta yang kasih kan? Diganti kan nanti ya? Oke. Kemudian keluhannya bagaimana? Setelah diperiksa 30 orang ya? Mayoritas sakit apa orang-orang di Sulisina ini? Di Sulisina ini mayoritas yang khusus untuk CKG, banyak yang penyakit tidak menular. Dalam hal ini yang hipertensi, hingga BPN. Kenapa dia hipertensi semua? Kembali lagi pada kondisi. Kadang ini berbuat ya? Kurang jahe. Kurang apa? Kurang jahe ya? Kurang gerak. Selain hipertensi apa lagi? Hipertensi dengan DM. Diabetes tinggi juga ya? Jadi atas dasar itu kita di Puskesmas sudah bentuk kelas prolanis itu dengan sebanyak 7 kelas prolanis yang peserta. Ingat apa ya, hipertensi dan diabetes itu tuh titik masuk untuk banyak jenis penyakit loh ya. Ya. Jadi segera diberesin loh itu kalau ada mulai banyak sakit hipertensi sama diabetes, mulai atur pola hidup, pola makan, ya mulai dipandu ke sana tuh. Itu potensinya dia lari kemana-mana tuh. Kalau diabetes dan hipertensi. Stunting gimana stunting di sini? Stunting di sini kita 59 orang dari jumlah baliknya 607 orang. Berarti hampir 10 berapa? Presentasinya 90,7%. Ya, nggak ada hebat. Kalau kabupaten. secara kabupaten data SKI terakhir Januari 2021 persen paling rendah di seluruh Indonesia. Kalau FPPBGM, Kalau yang FPPBGM Jadi, ada 9 koma. kalau FPPBGM itu angkanya hampir begini. Ya, 9. Kalau dia survei itu memang Survei biasa lebih tinggi, umumnya lebih tinggi. SKI kita Itu dia punya pendekatan sekarang yang dilakukan apa sekarang kita lawan stunting? Selain kita lakukan penyuluhan khusus untuk stunting ini,
juga ada masalah terkait sumber daya manusia. Dalam hal ini orang tua jarang untuk antar sasaran ke posyandu. Atas dasar ini kami dari Surisina membuat inovasi, memberikan program tulus, sertifikat lulus posyandu, sehingga sertifikat ini kita berikan kepada bayi balita yang telah lulus 5 tahun. Kenapa dinamakan tulus? Kepanjangannya Bukan sertifikat, tunas. kepanjangannya sertifikat lulus posyandu. Dan untuk jangka panjangnya ini kita sudah kerjasama dengan lintas sektor dan hal ini kepala sekolah ketika, sehingga salah satu persyaratan ketika siswa baru untuk mendaftar harus bawa serta dengan Sertifikat. Di sini Jumantik ada ya? Ada nggak Jumantik? Yang Jumantik yang untuk itu untuk pas di tanda memperoleh setiap rumah itu ada? Harus PSN. Apa tuh? PSN. Pemberantasan sarang nyamuk. Yang Jumantik di setiap rumah ada nggak? Yang untuk setiap rumah yang untuk juru itu ada nggak? Ada lagi? Ya, sudah ada. Kemudian kalau yang TBC itu yang untuk orang yang pantau penggunaan obat masih ada nggak? Masih. Masih ada ya? PMO ya? Masih ada ya? Jadi setiap penderita TB itu ada yang memantau dia punya penggunaan obat. Nah jadi gini, biar bikin progresi pergerakan urusan stunting ini, nanti Ibu tolong bikin kebijakan ya. Itu setiap rumah itu harus ada semacam kayak dulu Jumantik gitu. Jadi kita sekarang masuk ke rumah, biar nanti ngecek yang tadi yang kapus dari kita itu. Jadi di setiap rumah itu ada satu orang yang kayak zaman Jumantik itu kan dia ngecek untuk larva nih kan. Nah jadi sekarang ini juga itu setiap rumah ada satu orang yang dididik khusus untuk dia ngecek bagaimana makan, minum, perilaku, kelakuan dari terutama ibu hamil menyusui dan anak-anak. Jadi kita juga kontrolnya jangan lagi pakai nakes dengan posyandu saja, tapi pakai juga dengan yang kita jadikan satu orang setiap rumah itu. Jadi ada berapa 9.000? Ada berapa 9.000? Ada berapa orang? 16 stunting. Yang sana. 59. Nah, 59 ada 59 rumah yang kita punya, ada juru yang dalam rumah itu yang memantau melaporkan bagaimana perilaku dari dan hidupnya dari si ibu hamil atau menyusui dan anaknya. Ya. Jadi mungkin bisa ketahuan dia punya pola hidup kan. Siapa tahu mungkin ada yang kita tidak bisa cek ketika dia dalam rumah pakai yang benar-benar kayak Jumantik. Bisa ya, Pak? Kan dia juga berkepentingan dari dia punya istri sehat atau dia punya ponaan sehat. Nah, satu rumah sendiri itu masih rumah gabung sih antara satu keluarga dan keluarga lain. Banyak yang Sendiri ya. Nah, pakai model begitu sudah, biar bisa dicek. Tidak perlu apa mungkin dia orang tua kah? Jadi misalnya si ibu ya, ibu dari si ibu ini apa? Neneknya berarti. Nah, neneknya itu yang kemudian diminta sebagai pimpinan juri yang pergi cek setiap hari lapor. Dia lapor. Dan kita bisa kontrol dia punya perilaku dalam rumah. Kita kan tidak bisa cek kadang-kadang. Kalau cuma kita punya orang yang dicek kan dia kadang-kadang tidak terbuka atau dia mungkin tidak jujur atau seolah-olah dia makan. Contoh yang kami juga temukan di banyak tempat ya. Kasih makanan bergizi itu orang yang makan di pembapa. Benar kan tidak? Coba ini Om terus terang. Jadi kan kita bikin makanan bergizi itu kan kasihkan dari mama yang makan, kalau itu dari anak yang makan. Di banyak tempat ini laki-laki yang juga rakus juga dia makan juga itu. Berarti apa? Benar kan? Jadi begitu. Nah ini harus pakai bila dia sudah jadi juru juga, jadi dia tanggung jawab. Jadi juru stunting itu kita kasih tugas dari pembapa Pak, dari bapak juga tahu diri, jangan makan sembarang. Kematian ibu anak Di Kabupaten Ngada. ya di Ngada. Di Ngada tahun 2024 ada kasus kematian. Dari total berapa kelahiran? Berapa kelahiran meninggal 4 nih? Berapa? 2014. Itu di bawah di mana semua? Ya? Di bawah. Di bawah. Jadi 2000 kelahiran 4 ibu meninggal. Anak Anak 30. jadi ibunya yang meninggal 4 dari 2000 kelahiran, anak yang meninggal 30 dari 2000 kelahiran. 2000 berapa ya? 2014. Hampir berapa? Hampir 0,1. Ya masih berbeda juga. Semua kasus kematian itu. Tetap menyedihkan. Satu pun itu menyedihkan. Nah jadi juga itu yang jadi perhatian pemerintah itu untuk kesehatan. Satu CKG ini, cek kesehatan grafis. Yang kedua stunting.
yang ketiga angka kematian ibu dan anak, yang keempat TB, ya. Selebihnya kalau saya kata apa ya untuk katastrofik itu kita urus. Di sini pemainan dari BPJS lancar ya, lancar ya. Obat-obatan dukungan DPRD bagus. Ya sampai pemerintah minta beli obat tiba-tiba DPRD masih tahan lagi, aman ya? Hanya beri Hah? Ini Sursina ini merupakan puskesmas pertama di Kabupaten Ngada. Usul segera masuk dah, ya. Usul masuk dah. Dari tahun depan mudah-mudahan sudah dibuka ya kunciannya bisa kita perbaiki. Terima kasih buat teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman tenaga medis, sudah bekerja baik untuk menjaga kesehatan di wilayah daerah puskesmas Sursina ini. Ayo Sore ini saya mengunjungi dapur pertama di Kabupaten Ngada yang membantu mempersiapkan dan menjalankan program makan bergizi gratis. Program andalan dari Presiden Prabowo Subianto yang mempunyai dampak untuk berbagai hal. Untuk memenuhi gizi anak-anak dari SD sampai dengan SMA, juga memenuhi gizi bagi ibu hamil menyusui dan anak-anak PAUD untuk mencegah stunting, juga memberikan lapangan pekerjaan 50 orang di dapur ini dan juga bagi pemasoknya hampir 100 orang, dan juga tentunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Program baik ini akan bersukses kalau kita jalankan dengan baik dan bersama dengan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan juga Forkopimda yang hadir, dan kita semua, semoga program ini benar-benar mewujudkan impian dari Presiden Prabowo agar kita semua menikmati gizi dan kesejahteraan di Ngada dengan baik. Bersama-sama, ayo!